Bapak Ibu, kita akan membuka semua rangkaian ibadah kita di saat siang hari ini dengan menyanyi bersama dari nyanyian kemenangan iman nomor 1, Suci, Suci, Suci. Allah Maha Tinggi, pada siang dan malam ku beri pujian. Suci, 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 Allah Maha Rahim, Allah Tritunggal yang Maha Kuasa. Suci, 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 segenap tunduklah, berikanlah ibadat kepada Tuhanmu yang saleh dan malaikat, segenap tunduklah, sembahlah selama-lamanya. Suci, 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 meskipun sekarang wajahmu tak terpandang, sebab Maha terang. Hanya Tuhan saja, lain tiada lagi. Maha Kuasa, Maha Sucilah. Ayat keempat, Bapak Ibu bangkit berdiri. Allah Maha Tinggi, segenap makhluk langit, laut, bumi puji-Hu. Suci, 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 Allah Maha Rahim, kasih-Nya maha tinggi dan besar. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam satu pujian penyembahan. Kuada sebagaimana kuada. Di akhir dari pujian penyembahan ini, doa pembukaan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendrik Lerik STH, Gembala Sidang Jemaat. Sebagaimana kuada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena
sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kami, Allah Immanuel yang telah menyertai kami hingga boleh ada sebagaimana hari ini, memasuki tahun yang baru. Hanya karena anugerah-Mu sajalah kami boleh ada di minggu yang pertama di tahun 2024 ini. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Bukan hebat kuat dan gagahnya kami, tetapi semata-mata karena pimpinan penyertaan kuasa Tuhan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, hari ini hari perhentian-Mu. Kami anak-anak-Mu telah datang ke dalam rumah-Mu. Kami datang untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami hari ini. Kami mau berbakti kepada Tuhan. Kami mau menaikkan segala ucapan syukur kami. Mau berdoa bersama dan kami mau terus dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Berkatilah ibadah raya kami hari ini ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Berkati semua umat-Mu yang sudah hadir. Memberkati semua anak-anak-Mu yang melayani. Urapi mereka dengan kuasa-Mu. Membawa kami semua masuk dalam hadirat Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang datang untuk berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus beracara di antara kami. Sinar kemuliaan-Mu turun, menaungi dan menjamah kami semua. Biarlah hari ini kami dikuatkan, diteguhkan untuk melangkah memasuki tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan di dalam terang jalan-jalan Tuhan. Karena di sanalah
ada kebahagiaan yang kekal yang Engkau sediakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami buka dan tabiskan ibadah raya ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta yang sudah membuka kita di dalam doa pembukaan. Bapak Ibu masih dalam keadaan berdiri. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari buku Nyanyian Kemenangan Iman yang Besar, nomor 305. Sekali lagi pembacaan Alkitab kita pada saat pagi hari ini terambil dari buku Nyanyian Kemenangan Iman yang Besar, nomor 305, halaman 271. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya akan membacakan ayat yang bertulisan tipis dan Bapak Ibu jemaat akan membaca ayat yang bertulisan tebal. Dua bagian terakhir kita akan baca secara bersama-sama. Judul Allah Pencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh semua ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk bumi gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dia yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Dua bagian terakhir kita baca secara bersama-sama. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Bersama-sama semua orang percaya di segala zaman dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa kita yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Kita akan menyanyi bersama dari nyanyian Kemenangan Iman. Dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 165.
ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Ada lagu dalam jiwaku, merdu sekali dan gemar, karena Yesus memang rajaku, kekasihku benar. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Ayat yang ketiga, ada berkat dalam jiwaku, dengan harap dan iman, buah roh bertambah sepenuh, berkenankan Tuhan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Ada damai dalam hati Bapak Ibu dan saya. Ada berkat yang Tuhan sediakan bonus untuk kami masuk dalam tahun 2024. Ketika Bapak Ibu menyanyi pujian ini dengan iman, engkau akan mendapatkan, saya juga akan mendapatkan itu. Tak dapat aku duga. 221. Kepada Yesus hatiku tertarik rapatlah, sehari-hari eloknya bertambah-tambahlah. Segala sangka hatiku tak dapat pikirkan, indahnya pun bertambahlah sehari-harian. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga ku lihat Tuhanku. Ketika ku pandang akan selama sepenuh, permainya pun lebihlah dari fajar yang reka. Sekarang sangkalah segala rindu hatiku, oleh sebab indah Tuhanku bertambahlah. Dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga ku lihat Tuhanku. Jikalau ku berduka, Ia beri penghiburan, ditariknya ku rapat pada kasih dan senang. Dan sekarang kasihku bertambahlah pada Yesus.
Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan ini, kita akan menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 102. Kehendak Tuhan menjadilah ku dan melihat kau penyunang, bentuklah saja sesukamu, aku dan berserah. Kehendak Tuhan menjadilah, cobalah Tuhan, selidiklah, sucikan daku seperti salju di depan Nasim ku bersembah. Kehendak Tuhan menjadilah, peganglah aku dan pimpinlah, beri aku rohmu, terus nampaklah yang Yesus hidup di dalam. Kita berdoa. Kami rindu kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Bapa, kuatkan teguhkan kami semua. Biarlah siang hari ini di tengah ibadah raya minggu yang pertama, kami telah memuji menyembah Tuhan dan tiba saatnya untuk Tuhan berbicara kepada kami semua, menyatakan rencana dan kehendak-Mu di tahun yang baru ini. Ada banyak hal yang kami pikirkan, kami gumuli, dan yang kami rindukan terjadi dalam hidup kami di tahun yang baru ini. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman-Mu terbuka dengan jelas bagi kami semua. Kami rindu berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu. Urapi dan pakai hamba-Mu. Berkati pemberitaan firman-Mu siang hari ini. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Berkuasa atas hidup kami, mempengaruhi, mengarahkan, mendorong, dan membawa kami di dalam jalan-jalan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kami yang percaya kepada-Mu. Doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, sambut firman Tuhan. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasalnya yang pertama. Kitab Mazmur pasal 1, kita membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Bagian firman Tuhan yang sudah tidak asing bagi kita semua, tetapi firman yang luar biasa untuk kita perhatikan di awal tahun yang baru ini. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 kita baca bersama-sama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Baik, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Baik. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan baik ya. Kita ada di minggu yang pertama di tahun baru 2024. Puji Tuhan, kasih Tuhan bagi kita semua. Bersyukur tadi Ibu Elizabeth mengucap syukur hari Natal, tetapi dia harus mengalami sakit penyakit. Aduh, itu sesuatu yang bagaimana begitu ya. Hari seorang sukacita, tetapi ibu mengalami kesakitan. Tetapi puji Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan, kiranya ibu senantiasa dipulihkan. Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan firman Tuhan hari ini kita belajar satu tema, berbahagia dan berhasil. Berbahagia dan berhasil. Tentu semua orang rindu untuk berbahagia dan juga berhasil. Termasuk kita semua yang ada di dalam rumah Tuhan hari ini. Di tahun yang baru kita rindu bahwa di tahun ini kita mengalami kebahagiaan dan juga mengalami keberhasilan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami kebahagiaan, keberhasilan itu ditentukan dari pilihan kita. Dan ditentukan dari pilihan kita masing-masing. Nah, di tahun baru ini tentu di depan kita itu banyak sekali pilihan-pilihan. Dan kita dituntut untuk mengambil pilihan, membuat keputusan yang baik, yang benar, dan yang tentu mengarahkan, membawa kita untuk mengalami kebahagiaan dan juga mengalami keberhasilan. Tidak ada orang yang tidak mau mengalami ketidakbahagiaan ataupun ketidakberhasilan, kegagalan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu banyak orang menempuh segala macam cara dengan tujuan supaya bisa mengalami kebahagiaan, juga mengalami keberhasilan. Ada orang yang berpikir bahwa supaya saya bahagia, saya berhasil, saya harus belajar sungguh-sungguh supaya saya berbahagia dan berhasil. Nah, itu tidak salah. Tetapi itu belum cukup. Belajar sungguh-sungguh itu belum cukup. Ada orang juga yang berpikir bahwa supaya bahagia, supaya berhasil, maka saya harus punya pekerjaan, karir yang baik, karir yang tepat, supaya saya bisa bahagia dan juga berhasil. Tetapi faktanya Bapak Ibu Saudara, banyak orang juga yang sudah punya pekerjaan, karir yang baik, tetapi juga mereka seperti tidak merasakan kebahagiaan, tidak merasakan keberhasilan dalam hidupnya. Mereka tidak menikmati kebahagiaan yang mereka rindukan. Nah, ada orang juga yang berpikir bahwa mungkin saya supaya bahagia, saya berhasil, saya harus membangun keluarga, rumah tangga, dengan mendapatkan keturunan, dengan lain sebagainya. Tetapi ada juga orang yang berpikir supaya bisa bahagia dan berhasil,
ya mereka tempuh segala macam cara, termasuk cara-cara yang tidak benar, mengambil jalan yang pintas dengan tujuan supaya bisa bahagia, supaya bisa berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan kita pagi ini kita belajar beberapa hal yang penting, bagaimana kita bisa mengalami hidup yang bahagia, hidup yang berhasil. Nah, rupanya kalau kita perhatikan kata berbahagia, berbahagia itu dalam ayat 1 itu ya, berbahagialah. Berbahagia itu sama dengan damai sejahtera, sama juga dengan ketenangan batin, ketenangan hidup. Nah, orang yang berbahagia itu orang yang mengalami damai sejahtera. Ada ketenangan di dalam hatinya, ketenangan di dalam batinnya, ketenangan di dalam hidupnya. Jadi orang yang bahagia itu bukan hanya yang nampak di luar, semua hal-hal lahiriah yang kelihatan ya, tetapi bahagia, damai sejahtera, ketenangan hidup itu di luar dan juga di dalam hati kita, di dalam batin kita. Itu kita mengalami ketenangan, tenang. Jadi kalau kebahagiaan itu ketenangan di luar tetapi juga di dalam. Yang kita lihat di luar itu sama dengan apa yang ada di dalam. Jadi banyak orang juga itu mengkamuflase ya. Di luar seakan-akannya baik, tampak baik, tetapi di dalam sebenarnya ini sedang tidak tenang. Di dalam ini sebenarnya sedang ya bergejolak dan lain sebagainya. Nah, berbahagia di sini itu ketenangan di luar dan juga di dalam. Ibaratkan itu buah jeruk ya. Buah jeruk di luarnya bagus. Kita kupas, kita buka, kita makan, di dalam juga manis, enak. Nah, itulah kebahagiaan, berbahagia, kebahagiaan itu ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Lalu kata berhasil, berhasil itu artinya pencapaian yang baik dari upaya yang baik yang dilakukan. Jadi mencapai sesuatu yang baik dengan cara-cara yang baik. Nah, itulah keberhasilan. Kalau kita mungkin ya mencapai sesuatu tetapi dengan cara-cara yang tidak baik, tidak benar, itu sebenarnya bukan keberhasilan. Itu keberhasilan yang dianggap mungkin keberhasilan, tapi sebenarnya bukan. Itu adalah kegagalan. Karena keberhasilannya itu tidak akan membawa dia mengalami kebahagiaan. Banyak orang menempuh cara-cara yang tidak benar hanya untuk supaya berhasil. Berhasil untuk mencapai sesuatu, mendapatkan sesuatu, untuk ada di dalam ya sesuatu hal yang dia rindukan, inginkan. Tetapi dengan cara yang tidak benar, mungkin dia bisa mendapatkannya, tetapi itu bukan keberhasilan. Tuhan tidak menghendaki kita ada di dalam keadaan-keadaan yang demikian. Karena kebahagiaan dan keberhasilan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu kebahagiaan yang memang bahagia yang sejati. Damai sejahtera yang memang ada di dalam ketenangan hati kita. Banyak orang juga seperti mencapai keberhasilan, tapi sebenarnya mereka tidak ada ketenangan di dalam hati, ketenangan di dalam batin. Ada ketakutan, ada was-was dan lain sebagainya. Apalagi kalau orang berbuat jahat. Berhasil karena berbuat jahat. Orang itu tidak ada ketenangan batin di dalam batinnya, di dalam hidupnya. Selalu was-was, selalu takut, selalu terintimidasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mencapai sesuatu dengan cara yang baik, benar, kita akan tetap tenang. Kita enjoy. Orang mau bilang apa, kita tetap tenang. Kenapa? Karena memang kita nikmati dari cara-cara yang baik, cara-cara yang benar.
Nah, bagaimana cara supaya kita menjalani tahun yang baru ini, kita mengalami kebahagiaan, mengalami keberhasilan. Di dalam ayatnya yang pertama, perhatikan di sana itu ada 3 kata kerja yang meningkat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, yang tidak berdiri, dan yang tidak duduk. Jadi perhatikan ya, awalnya itu berjalan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi awalnya itu dia hanya berjalan saja. Berjalan ini artinya hanya sambil lalu. Tetapi yang kedua kita lihat ada peningkatan. Yang tidak berdiri. Tadinya hanya berjalan sambil lalu, sambil lewat. Tetapi kemudian lama-kelamaan dia mulai berdiri. Dan yang lebih tinggi lagi, akhirnya tidak hanya berdiri tetapi sudah duduk di dalam ya, kumpulan pencemo dan lain sebagainya. Jadi dari bagian ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengalami kebahagiaan, mengalami keberhasilan, itu yang pertama adalah menjauhi kejahatan. Kalau kita mau tahun 2024 kita mengalami kebahagiaan, mengalami keberhasilan, maka kita harus menjauhi yang namanya kejahatan. Menjauhi kejahatan. Jadi ya, semua keterlibatan kita, kalau kita terlibat dalam hal-hal yang berpotensi, yang yang berhubungan dengan hal-hal yang jahat, maka kita harus menjauhinya. Dalam hal apa saja. Mungkin kita seperti yang berjalan sambil lalu, sambil lewat, iseng-iseng, hanya mau ya penasaran, pengen tahu. Tetapi nanti kalau kita hanya sambil lalu, kita kemudian mulai berdiri. Apalagi kalau sudah duduk, diam, menetap di dalam hal-hal yang berpotensi kejahatan itu, nah itu sudah bahaya. Berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik ini artinya ya orang-orang yang memang tidak takut akan Tuhan. Siapapun dia Bapak Ibu Saudara, kalau orang itu tidak hidup di dalam Tuhan, itu nasihatnya sekalipun ya mungkin untuk hal-hal yang bersifat jasmani ya tidak masalah. Tapi untuk hal-hal yang bersifat rohani, yang membawa kita dekat dengan Tuhan, membawa kita melakukan hal-hal yang benar, yang memuliakan Tuhan, itu tidak ada sama mereka. Berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemo. Nah, lihat bahwa semua ini harus kita jauhi. Apapun yang membuat kita untuk ada di dalam hal-hal yang membawa kita terlibat di dalam kejahatan, hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, membuat kita hidup ya tidak benar, tidak memuliakan Tuhan, kita harus menjauhinya. Sebagaimana Yusuf ya, Yusuf di Mesir itu kan ada godaan. Yusuf tidak bertahan menghadapi godaan itu, tidak. Yang dia buat adalah dia lari, dia menjauhi, dia tinggalkan kejahatan itu. Nah, apa sih sebenarnya kejahatan itu? Kejahatan itu adalah apa saja yang tidak memuliakan Tuhan. Semua yang tidak memuliakan Tuhan itu hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak mau. Nah, kalau kita mau berhasil, kita mau bahagia di tahun 2024, mari ambil satu komitmen untuk menjauhi kejahatan, menjauhi hal-hal yang membawa kita untuk hidup tidak memuliakan Tuhan.
apalagi untuk melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita harus menjauhinya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya, dosa itu kan tidak hanya dosa yang aktif. Artinya kita membunuh, ini kan aktif. Mencuri, melakukan hal-hal yang tidak benar. Dosa itu tidak hanya dosa yang aktif, tetapi dosa itu juga dosa yang pasif. Dosa yang pasif artinya kita tahu tapi kita tidak lakukan. Nah, itu juga dosa. Jadi tidak hanya kita tidak terlibat, kita tidak melakukan, tetapi sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang Tuhan kehendaki kita tahu, tapi kita tidak melakukannya. Nah, itu juga dosa. Jadi kita lihat sebenarnya ya memang kita tidak lolos, baik dari hal-hal dosa yang aktif kah, dosa yang pasif kah. Sama seperti kita tahu bahwa mengucap syukur itu baik, tapi kita tidak mengucap syukur. Kita tahu kalau ibadah, sembahyang, baca firman, berdoa itu baik, tapi kita tidak lakukan. Nah, kita juga berdosa, karena dosa itu tidak hanya aktif, tetapi pasif juga. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam ayat 1 itu kan dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk ini lihat bahwa dia semakin meningkat. Tadinya hanya sambil lewat, kemudian dia sudah mulai berdiri, apalagi dia sudah mulai duduk di sana. Dia sudah mulai menikmati dosa itu, menikmati sesuatu yang salah. Nah, ini artinya sudah parah, sudah levelnya itu semakin tinggi. Nah, kalau kita mau bahagia, maka kita harus menjauhi kejahatan. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Lihat dalam ayat 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Apa yang terjadi dengan orang yang tidak menjauhi kejahatan? Kalau di tahun 2024 ini kita tidak ambil keputusan, berkomitmen untuk menjauhi kejahatan, maka dalam ayat 4 di sini kita lihat bahwa orang fasik itu orang yang memang tidak menetap hidupnya. Hidupnya itu tidak tenang. Orang fasik itu hidupnya tidak menetap, tidak tenang. Dia sama seperti sekam. Bapak Ibu tahu sekam ya? Sekam itu kan kulit padi itu. Kulit padi itu kan angin tiup dia terbang ke sana, angin tiup ke sini dia terbang ke sini. Orang fasik itu orang yang tidak menetap hidupnya. Hidupnya itu tidak tenang. Hidupnya itu tidak punya pendirian dan tidak punya tujuan di dalam kehidupannya. Orang yang tidak menjauhi kejahatan itu dia demikian, lari ke sana, lari ke sini. Hidupnya tidak tenang. Tidak tahu tenang ini tenang bagaimana. Tenang di dalam rumah Tuhan kah? Tenang di dalam keluarga kah? Tenang di dalam pekerjaan kah? Hidupnya itu tidak tenang. Nah, tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau bahagia, mau berhasil, maka kita menjauhi kejahatan. Karena orang yang tidak menjauhi kejahatan, Alkitab bilang itu orang fasik. Mereka tidak menetap hidupnya. Mereka itu tidak punya pendirian. Dan mereka itu
Mereka tidak mempunyai tujuan di dalam kehidupannya. Mereka berjalan tanpa aturan, dikuasai oleh hawa nafsu, dan selalu kalah dalam setiap godaan. Kalah dalam setiap godaan. Tidak punya kekuatan untuk melawan, untuk menolak, untuk bangkit daripada keadaan yang ada. Nah, itu adalah orang fasik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari di tahun yang baru ini kita minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, saya mau berubah. Tahun 2024 ini saya harus berubah. Saya tidak mau sama seperti tahun 2023. Kalau di tahun 2023 saya mungkin ada berdiri, berjalan, duduk di dalam hal-hal yang cenderung buat saya terlibat di dalam hal-hal yang tidak benar, tidak memuliakan Tuhan. Mari ambil satu komitmen. Komitmen untuk menjauhi kejahatan. Apa saja yang membuat kita terkontaminasi dengan hal-hal yang jahat, kita harus menjauhinya. Jadi untuk mengalami kebahagiaan, keberhasilan, tidak ada cara lain. Jauhi kejahatan. Jangan senang dengan kejahatan. Suka dengan kejahatan, gemar melakukan kejahatan. Tidak boleh. Tuhan tidak mau. Tadi dalam pembacaan awal ibadah kita 10 hukum itu ya. 10 hukum itu kan ayat 1 sampai ayat keberapa itu berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan sesama dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama. Kita harus menjauhi kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bukan hanya bertahan, mendekat, tetapi pergi, lari, meninggalkan, menjauhi yang namanya kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kita semua mengerti diri kita masing-masing. Kita punya kelemahan itu di mana? Kalau kita lemah terhadap sesuatu hal, maka jangan terus ada di dalam hal yang demikian. Kalau kita ini lemah di dalam hal-hal yang tertentu, maka kita harus menjauhinya. Kita harus lari, meninggalkan semua hal-hal yang berpotensi membuat kita jatuh kepada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, maka di tahun 2024 Tuhan akan menolong kita untuk mengalami kebahagiaan dan juga mengalami keberhasilan. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan untuk mengalami kebahagiaan, mengalami keberhasilan. Yang kedua di dalam ayatnya yang kedua, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tadi yang pertama kita menjauhi kejahatan. Yang kedua adalah kita menyukai firman Tuhan. Menyukai firman Tuhan. Orang yang menyukai sesuatu itu kan dia akan berusaha untuk mencarinya. Misalnya kita sendiri suka makanan tertentu. Bapak Ibu kalau memang sudah suka makanan itu, apa yang Bapak Ibu buat? Cari, searching di mana nih, jualan online kah apakah? Cari di mana ada itu, ayam geprek kah, mau cari sate babi kah, mau cari babi Vietnam kah? Kalau yang namanya suka pasti cari. Anak muda saja kalau suka dengan seorang wanita, dia pasti cari. Seberang laut pun akan ku seberangi, bukit pun akan ku daki. Luar biasa. Suka. Nah, demikian orang yang menyukai firman. Orang itu pasti akan mencari firman itu. Dia berusaha untuk mendapatkannya. Nah, demikian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, orang Kristen. Sebenarnya itu simpel saja. Kita tahu bahwa Tuhan ini sumber berkat.
Dekat sama Tuhan, kita dekat dengan berkat. Jauh dari Tuhan itu kita jauh dari berkat. Semakin kita jauh, maka berkat pun semakin jauh. Berkat itu hanya ada di kampung tiba-tiba, ada di Payomi Puruma. Pergi saja nanti dapat berkat. Blessing itu ya. Nah, semakin dekat dengan Tuhan itu artinya kita semakin menyukai firman Tuhan. Mustahil kita bilang kita dekat dengan Tuhan, tapi kita tidak suka dengan firman Tuhan. Kita malas dengan firman Tuhan. Kita tidak tertarik dengan firman Tuhan. Nah, itu sesuatu hal yang bertolak belakang. Karena orang yang dekat dengan Tuhan, berarti orang itu suka dengan firman-nya Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kata-katanya Tuhan. Itulah isi hatinya Tuhan. Itulah rencana-rencana Tuhan. Itulah pernyataan kasih Tuhan bagi kita. Dua orang yang sedang berpacaran waktu dikasih surat, wah itu kan senang sekali. Mau baca apa saja yang dia tulis. Dulu waktu zaman masih tulis menulis itu, kita kasih teman ini buku harian. Terserahlah mau tulis apa, tapi nanti kasih kembali. Waktu kasih kembali kita periksa semua. Apa saja yang dia tulis. Aduh, sepanggal kata saja itu penting buat kita. Kenapa? Karena dari orang yang penting buat kita. Nah, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah kata-kata tulisan daripada orang yang penting di dalam kehidupan kita. Kalau memang Tuhan itu penting di dalam hidup kita, maka tulisan-tulisannya Tuhan ini juga penting buat kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, perhatikan bahwa kalau seorang dia gemar dengan seorang artis kah, seorang penyanyi kah, waktu konser lalu mungkin di bajunya itu ada tanda tangan kah, ada tulisan nama. Oh, baju itu taruh di mana? Taruh di belakang sebagai lap? Tidak. Mungkin taruh di ruang tamu. Kenapa? Supaya dia mau pamer. Bajunya ada tanda tangan. Iya, saya pernah ketemu. Bangga luar biasa. Nah, bagaimana kita orang Kristen? Kita anak Tuhan. Apakah kita juga menyukai firman Tuhan? Firman Tuhan itu penting, itu berarti dalam kehidupan kita. Nah, orang yang menyukai firman Tuhan, dia akan menikmati firman Tuhan. Baik firman yang dia dengarkah, dia akan menikmati. Yang dia bacakah, dia menikmati. Yang dia mungkin dapat di dalam ibadah-ibadah, waktu penyelidikan, waktu belajar bersama, orang itu akan menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti makanan yang sedap, yang lezat, yang enak sekali waktu dia terima. Dia akan terima, dia nikmati, menjadi puas, dan memberikan kekuatan di dalam kehidupannya. Nah, orang yang menyukai firman Tuhan, dia akan membaca, mempelajari, menikmati firman Tuhan. Nah, jadi dalam ayat 2, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam ibadah-ibadah Bapak Ibu Saudara, presentasi untuk kita memuji-muji Tuhan dengan kita mendengar firman Tuhan itu berapa persen? Seringkali orang bilang, ibadah itu tidak apa-apa, kita menyanyi itu sampai 1 jam juga tidak apa-apa. Tapi firman Tuhan jangan 1 jam. Firman Tuhan cukup 15 menit kah, 10 menit kah, 5 menit. Tidak usah panjang-panjang. Wih, ini bagaimana ini? Adil kah tidak? Bapak Ibu suruh kerja berat baru nanti makan itu hanya 1-2 sendok saja. Kira-kira itu ada kekuatan kah tidak? Nanti sakit. Nah, itu sebabnya kita harus kasih persentasinya, porsinya itu yang benar. Kenapa? Karena firman ini dia penting. Firman ini luar biasa. Firman ini berarti di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam bagian yang berikutnya, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Jadi tidak hanya suka ya, tetapi merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan berarti tiap hari kita baca dari pagi sampai malam baca terus. Kita tidak kerja yang lain lagi. Bukan itu maksudnya. Merenungkan siang dan malam artinya bahwa ya pagi hari kita baca dan kita renungkan dia sepanjang hari. Renungkan firman Tuhan sepanjang hari itu sama seperti orang khawatir. Orang khawatir ini kan dia punya masalah. Lalu masalah yang semakin mendesak, semakin dekat, sudah mau deadline jatuh tempo, batasnya. Orang itu akan dia pikir masalah sampai dia khawatir sekali. Nah, demikian juga firman Tuhan. Renungkan firman sepanjang siang dan malam. Artinya bahwa itu terus terngiang. Kita pikirkan dia, kita renungkan dia, kita gumuli sepanjang hari. Sampai malam kita mau tidur lagi, kita masih terus renungkan dia. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Orang yang khawatir itu dia pikirkan masalah, selalu pikir sehingga akhirnya dia menjadi khawatir. Dia menjadi takut, dia menjadi gelisah, dia menjadi lemah. Nah, tidak boleh. Jangan masalah itu kita pikir sepanjang hari. Jangan, nanti iman lemah, nanti sukacita hilang, nanti kekuatan merosot. Tetapi yang harus kita renungkan sepanjang hari adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena ini menjadi kesukaan kita. Bapak Ibu yang biasa membaca merenungkan firman Tuhan pagi hari dan renungkan sepanjang hari, Bapak Ibu akan menjalani hari itu dengan enak, dengan sukacita, dengan tenang. Berbeda ketika kita lupa atau tidak membaca firman Tuhan. Maka kita akan mudah emosi, kita mudah stres, kita mudah untuk marah, mudah untuk gelisah dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada cara lain. Kita harus menyukai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam firman, orang itu akan tetap menjadi kuat. Tapi faktanya Bapak Ibu Saudara, kita ini kan sering bosan dengan firman. Kita sering tidak tertarik, bahkan kita tidak suka dengan firman Tuhan. Nah, kenapa demikian? Kenapa ada orang yang bosan, yang tidak suka, tidak tertarik dengan firman Tuhan? Dalam ayatnya yang ke-6 perhatikan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Nah, ini kuncinya, Tuhan mengenal jalan orang benar. Kita ini tidak ada satu orang pun yang hidup benar. Kita ini semua sudah jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Allah. Tetapi Tuhan mengenal jalan orang benar. Apa artinya Bapak Ibu? Tuhan mengenal jalan orang benar artinya bahwa status kita sudah diubahkan dari orang berdosa menjadi orang benar. Nah, kita sudah memberi diri kita diperdamaikan dengan Tuhan Allah waktu kita percaya dan terima Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya tahun 2024 ini pastikan bahwa memang kita sudah punya kepastian keselamatan. Status kita itu orang benar. Kita sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Sehingga kesukaan kita itu adalah firman Tuhan. Orang yang belum statusnya belum menjadi orang benar, belum dibenarkan oleh Tuhan, orang itu tidak suka, bosan, dan tidak tertarik dengan firman Tuhan. Apa akibatnya Bapak Ibu Saudara? Waktu kita menjauhi kejahatan dan kita menyukai firman Tuhan. Akibatnya adalah dalam ayat 1 bagian yang pertama, berbahagialah. Dan di dalam ayat 3 bagian yang terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang kita buat berhasil. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari 2024 ada 365
berapa? 359 hari di depan. Hidup kita ditentukan dari pilihan kita hari ini. Bagaimana kita menjalani tahun 2024 ini? Semua ada pada keputusan kita masing-masing. Hamba Tuhan hanya bisa menyampaikan. Lebih daripada itu Bapak Ibu sendiri ambil keputusan supaya tahun 2024 ini kita mengalami kebahagiaan, mengalami keberhasilan di dalam Tuhan. Dan perhatikan bahwa orang yang menjauhi kejahatan, menyukai firman Tuhan, bahagia dan berhasil. Tetapi dalam ayatnya yang ketiga itu, ia seperti pohon. Jadi kita diumpamakan ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ditanam ya, ditanam ini artinya bahwa kita akan ditempatkan oleh Tuhan di tempat-tempat yang yang berpotensi untuk memberikan pertumbuhan kepada kita. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Jadi perhatikan bahwa orang yang demikian, orang-orang itu akan ditempatkan oleh Tuhan di tempat-tempat yang terbaik, tempat-tempat yang akan berpotensi memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan kehidupan kepadanya. Berbeda dengan orang fasik, Bapak Ibu Saudara. Yeremia 17 itu ya, orang-orang fasik itu ditempatkan di tanah-tanah yang angus, tanah-tanah yang gersang, tanah-tanah yang kering, tanah-tanah yang tidak berpotensi memberikan pertumbuhan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, 2024 adalah tahun di mana kita akan berbahagia, berhasil dengan menjauhi kejahatan dan menyukai firman Tuhan. Kita punya Gemas. Gemas ini kan gerakan membaca Alkitab setahun. Bapak Ibu yang sudah baca, sudah tembus, ini tahun yang keberapa? Sudah tembus. Atau ini tidak tembus-tembus. Jalan ini tertutup. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kesempatan Tuhan masih memberikan kita hidup. Bukan hanya menikmati semua halal duniawi, tapi supaya kita menikmati firman Tuhan. Jadikan firman itu kesukaan kita. Firman itu menjadi kegemaran kita. Firman itu memberikan kekuatan, memberikan makanan, nutrisi-nutrisi yang baik, yang segar untuk kehidupan rohani kita. Sehingga apapun keadaan situasi dunia 2024, kita akan tetap kuat. Seperti pohon di tepi aliran air itu, daun dan terus berbuah. Dan kita hidup memuliakan Tuhan. Dengan apa? Dengan menghasilkan buah. Buah apa saja? Buah pertobatan, buah karakter, sifat-sifat, buah-buah roh itu ya, dan buah-buah pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di minggu yang pertama, terima kasih Tuhan memberikan firman kepada kami, supaya kami berbahagia dan berhasil di tahun 2022 ini. Tuhan mau supaya kami menjauhi kejahatan dan kami menyukai firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, memberikan pertumbuhan, sehingga apa saja yang kami buat sungguh berhasil dan kami hidup berbahagia, hidup dalam damai sejahtera, ketenangan baik di dalam batin hati hidup kami, tetapi juga terpancar lewat sikap kehidupan tutur kata yang kami buat, menjadi kesaksian, menjadi terang bagi orang-orang lain untuk datang kepada Tuhan. Doa kami ya Bapa, meteraikan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.
Bapak Ibu, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Luar biasa firman Tuhan datang di saat siang hari ini. Melalui hambanya, Tuhan berbicara kepada kita jemaat Karmil. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ketika kita melakukan firman, kita akan merasakan dan mengalami kasih Tuhan sepanjang tahun 2024. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan di saat siang hari ini. Kepada petugas disilakan untuk persembahan kita menyanyi bersama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 214. 214. Kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah ini dengan menyanyi bersama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 201, Ajaib Tuhan. Ya Tuhanku,
tertegun, dagingku dicurahkan oleh putramu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Bagian kor penuh penyembahan, maka jiwaku pun memujimu. Maka jiwaku pun memujimu, besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Benar ya Tuhan, jiwa kami, hati kami memuji dan mengagungkan karena karya penciptaan-Mu yang besar, karya keselamatan-Mu, dan semua yang baik, janji-janji berkat-Mu yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu dalam ibadah raya hari ini. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu, dan kami percaya kami juga akan pulang dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan, berkat pujian, kesaksian, doa, dan terlebih sabda kebenaran firman Tuhan. Pakai semua itu jadi berkat yang besar, meneguhkan hati kami, iman dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang sudah hadir hari ini. Sebentar mereka akan pulang kembali. Berkati semua minggu kerja yang baru, dalam semua aktivitas pekerjaan, perjalanan, keluar dan masuk mereka. Dijaga, dilindungi, tutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh mereka sekalian. Berkati semua anak-anak-Mu yang telah melayani, urapi, lengkapi, dan pakai terus pelayanan yang selanjutnya. Akhirnya Bapak Ibu ibadah selesai, pulanglah, arahkanlah hati-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus.
Amin, amin, amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai, bersatu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.